Hi everyone, welcome to this video. I hope you're doing fantastic. Selamat menyaksikan. So this video is about techniques of critical reading. Yes, critical reading techniques, English for sport major. So the objectives of this video, there are three. First, you should be able to explain the definitions of critical reading. Second, you should be able to recognize atau mengenal what the difference between critical reader and non-critical reader. And the last one, you got to be able to identify or recognize the strategies for critical reading. Now, let's have a look at this headline. Resmi PSSI pecat Shin Taeyong. Nah, so from the title, let's ask several questions. What does the headline tell us? Jadi headline itu tentang apa? Tentang pemecatan Sintayong. Lalu, who wrote the news and why? Siapa yang menulis berita ini? Dari Tribun Update ya, siapa penulisnya? And then, is the news factual? Apakah berita ini berupa fakta atau masih asumsi? And then, does the news contain bias or opinion? Apakah di dalam berita ini terdapat bias ataupun opini penulis? Or all of the informations in the news are all facts? Atau apakah semuanya di dalam berita ini semuanya berisi informasi fakta? So, when you ask those questions, ketika kalian menanyakan pertanyaan-pertanyaan demikian terhadap sebuah teks bacaan, you are actually doing critical reading activities. Jadi, kegiatan menanya, kemudian memeriksa, lalu mengecek atau mengevaluasi sebuah bacaan, itulah yang dikenal sebagai critical reading activities. Now, let's go deeper into the definitions of critical reading. Menurut Galen 2003, critical reading adalah rereading a text with unbiased perspective and instinct. Artinya, critical reading sebagai aktivitas membaca ulang sebuah bacaan ya, tanpa ada pandangan yang keliru, ya, tanpa ada insting yang keliru. Jadi, critical reading ini merupakan membaca untuk meningkatkan pemahaman dan uh, kemampuan berpikir kritis. Unlike regular reading, critical reading requires us to question the text, identify arguments, and recognize biases. Lain halnya dengan membaca pada umumnya, ya, critical reading mensyaratkan Anda untuk membaca teks dengan memberikan pertanyaan. Apa isi teksnya? Siapa yang menulis? Apa argumentasinya? Ya. Lalu, apakah di dalam bacaan tersebut semuanya berisi fakta ataukah sebagian besar hanya asumsi? Ya. So, that is the difference between critical reading and non-critical reading. Jadi tujuannya ya pada video ini you can understand how to become a critical reader. So what is the benefit? What is the benefit of being critical in reading? Why is it such an important skill? Nah, bagi mahasiswa ya khususnya yang akan bergelut dengan teks bacaan, of course, manfaat yang pertama adalah avoiding misinformation. Ya, seringkali literasi yang rendah ataupun membaca kritis yang tidak kritis ya, menjadikan kita cenderung mudah mempercayai informasi tanpa melakukan evaluasi. So, through critical reading, Anda dilatih untuk membedakan mana fakta, mana opini, mana asumsi di dalam sebuah bacaan. Sehingga mampu menghindari misinformation, menghindari hoax.
Lalu yang kedua, understanding different perspectives. Ya. Dalam sebuah teks bacaan, ya, dimanapun itu, ada beragam opini yang berbeda. Ada yang setuju, ada yang oposisi. So, dengan mampu membaca teks, membedakan mana opini yang positif, mana opini yang counter positif ataupun berlawanan, kalian akan mampu untuk melihat beragam perspektif dalam teks. And then the last one, improving academic and professional skills. Sebagai mahasiswa, membaca kritis adalah keterampilan yang mahal. Artinya, ya, kalian melatih uh, atau mengasah kacamata kalian untuk melihat informasi di dalam teks bacaan maupun dalam bentuk informasi lainnya. So, those three reasons are super important for you. I think that is enough for you um, to think that critical reading does matter for your status as mahasiswa. Yeah. Now, we go further into the techniques for critical reading. Akan saya jelaskan sedikit saja. There are 4 techniques dalam critical reading. First, skimming and scanning. Skimming fokus kepada headingsnya, subheadings, kalimat awal, kalimat akhir, ya. Lalu scanning. Scanning means you look for a specific information berupa nama, tanggal, kata kunci, maupun angka dan sebagainya. And then the second technique is identifying main idea and supporting details. Ya, apa inti kalimat dalam paragraf pertama? Apa supporting detailsnya yang mendukung statement dari inti kalimat tersebut? Kalian harus bisa menguraikan. Lalu the third technique it is detecting bias, fact, and evaluating sources. Bias itu apa? Bias is personal opinions, emotions, atau partiality in a text. Biasanya berhubungan dengan emosi. Ya, pernyataan yang tidak didukung oleh evidence. Lalu facts atau fakta, ya, jelas berupa informasi yang dapat diverifikasi. Sementara pendapat berupa kepercayaan individu yang didukung maupun tidak didukung oleh bukti. Lalu sources, ya, sources artinya siapa atau dari mana informasi ini diperoleh, ya, siapa yang memberikan informasi ini. Tentu pendapat seorang pedagang kaki lima akan berbeda dengan pendapat seorang menteri olahraga terkait misalnya informasi dipecatnya Sintayong. Nah itu. Lalu the last one is making inferences and drawing conclusions. Making inference itu apa? Artinya kalian mencoba Anda mencari informasi yang tersirat, yang tidak tampak, argumentasi tersirat dari sebuah bacaan. Ya. Lalu drawing conclusions, it simply, ya, memberikan opini Anda terhadap teks, apakah Anda setuju atau tidak, berdasarkan fakta ataupun opini yang ada di dalam teks tersebut. Nah, I think that's all. And the last thing which is crucial for you is I got a challenge. Ada 4 instruksi di sini. Pertama, sebagai kegiatan follow up dari video ini, please summarize a video about critical reading techniques. Gunakan Microsoft Word untuk mengetik ringkasan Anda, ya. Lalu setelah Anda meringkas sebuah video dari YouTube ataupun TikTok, ya, download lembar kerja mahasiswa terkait critical reading di kolom deskripsi. Silahkan di-download. Lalu lembar kerja tersebut kalian gunakan untuk menganalisis sebuah teks olahraga dalam bahasa Inggris, ya, tentunya teksnya. Lalu nanti kalian isikan detailnya di dalam lembar kerja tersebut. And then the last one, silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom, ataupun kalian juga bisa mengetik
tautan dari hasil pekerjaan kalian di kolom komentar. Well, I think that's all for this meeting. Um, I hope you can find this video useful. If you have any questions, please post your questions on the comment sections. I think that's all for now. Good luck with your individual tasks. Bye.